Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, gimana kabarnya? Sebelum kita masuk pada video kali ini, ayo di subscribe dulu. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Today we are going to learn about multi-skill or integrated skill and eclectic approach. Let's see. The first is multi-skill or integrated skill approach. The characteristic of this approach are linguistic skills are important. Jadi, keterampilan berbahasa itu sangat penting sekali dalam approach ini, multi-skill approach ini. Yang pertama itu individual skill developed, yaitu keterampilan, kemampuan secara individual itu lebih berkembang. Listening, speaking, reading, and writing. Dalam keempat skill tersebut. And individual mastery, jadi secara lebih fokus pada individu, lebih bisa mastery, lebih bisa menguasai. And skill-based activities, berarti berdasarkan aktivitas biasanya keterampilannya itu diasah. Kemudian lot of practice, banyak praktisnya, banyak prakteknya. Logical sequence in selection of skills, dan biasanya mempelajari skillnya itu logical sequence, bergiliran. Listening, kemudian speaking, reading, kemudian writing. Selanjutnya, the integrated skill approach as contrasted with a segregated one exposed is English language learners to authentic language and challenges them to interact naturally. Jadi dalam integrated skill approach ini sangat kontras, berbeda dengan segregated one, di mana kalau integrated ini dia tergabung skillnya. Expose English language learner to authentic language, jadi lebih diajarkan kepada authentic language, pemakaian language bahasa secara authentic, and challenge them to interact naturally, dan mengasah mereka, menantang mereka untuk dapat berinteraksi secara lebih natural. Learner rapidly gain a true picture of the richness and complexity of the English language as employed for communication. Jadi biasanya pelajarnya itu diarahkan agar diberikan gambaran menyeluruh, gambaran sesungguhnya tentang kekayaan dan kompleksiti dan kekomplekan daripada bahasa Inggris tersebut untuk komunikasi. Ya, jadi lebih kaya, kan tidak hanya academic purpose saja, tapi lebih kepada kekayaan bahasa Inggris yang sesungguhnya, yang realnya seperti apa. Selanjutnya, this approach stresses that English is neither an object of academic interest nor merely a key to passing an examination. Instead, English becomes a real means of interaction and sharing among people. Jadi dalam approach ini menekankan pada bahasa Inggris tidak hanya untuk object of academic interest, tidak hanya sebagai tujuan daripada akademik saja, tapi juga tidak hanya untuk passing examination, tidak hanya untuk lulus ujian saja, tapi English menjadi benar-benar sebuah yang digunakan sebagai alat untuk berinteraksi antar manusia, ya, dengan orang yang berbahasa Inggris juga. Selanjutnya, this approach allows teacher to track students' progress in multiple skills at the same time. Jadi dalam approach ini, dengan pendekatan ini, teachernya mengallow students agar bisa progress in multiple skill dalam keempat skill tersebut, dalam listening, speaking, reading, and writing pada saat yang bersamaan, at the same time. Kemudian integrating the language skills also promotes the learning of real content. Kemudian dalam integrated language skill ini juga biasanya cara pengajarannya itu dengan real content, dengan konten yang sesungguhnya, agar siswa lebih memahami bahasa Inggris tersebut. Kemudian finally, the integrated skill approach, whether found in content-based or task-based language instruction or some hybrid form, can be highly motivating to students of all ages and backgrounds. Jadi biasanya integrated skill approach ini dalam content-based atau task-based language instruction, dan dia dapat memotivasi students dalam semua usia dan background, latar belakang siswa, karena dia lebih kepada content based, berdasarkan konten, dan juga task based, berdasarkan berbasis tugas dan juga berbasis kontennya. Selanjutnya, principles. Learn more about the various ways
to integrate language skills in the classroom. Jadi biasanya various way, berbagai macam cara untuk mengintegrasikan keterampilan berbahasa itu dalam kelas. Berbagai cara yang digunakan. Bisa content based, berbasis konten, maksudnya berbasis teks-teks yang real, teks berbahasa Inggris, buku-buku berbahasa Inggris ketika belajar bahasa Inggris itu asli buku-bukunya, kemudian task based juga, berdasarkan tugas-tugas. Kemudian reflect on their current approach and evaluate the extent to which the skills are integrated. Kemudian merefleksikan on the current approach. Biasanya pendekatan itu direfleksikan lagi, ditinjau kembali, dievaluasi lagi. Seperti apa, apakah skillnya sudah terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, choose instructional materials, textbook, and technologies that promote the integration of listening, reading, speaking, and writing, as well as the associated skills of syntax and vocabulary. Jadi biasanya menggunakan instructional material, textbook, dan juga teknologi yang membantu, memfasilitasi integrasi daripada listening, reading, speaking, dan juga writing, dan juga syntax dan vocabulary-nya. Kemudian, even if a given course is labeled according to just one skill, remember that it is possible to integrate the other language skills through appropriate tasks. Walaupun dia course-nya itu fokus kepada satu saja, misalnya fokus pada speaking terlebih dahulu gitu ya, just one skill. Tapi juga ini possible untuk integrate other skill. Biasanya juga memungkinkan untuk terintegrasi dengan skill yang lainnya melalui appropriate task, melalui tugas yang diberikan, tugas yang tepat. Misalnya, kita fokusnya sekarang ini pada speaking, tapi bisa diintegrasikan dengan writing. Gimana caranya? Setelah misalnya bahasnya tentang discourse, tentang lift taking misalnya. Setelah kita fokus kepada speaking, kemudian diminta siswa untuk menulis dialognya sendiri. Gimana dia membuat dialognya, baru ditampilkan lagi, praktis lagi speakingnya, seperti itu. Dia bisa terintegrasi di antara speaking dan juga writing. Teach language learning strategies and emphasize that a given strategy can often enhance performance in multiple skills. Jadi, teach language learning strategies berarti mengajarkan dengan menggunakan language learning strategy dan menekankan that a given strategy can often enhance performance. Dan menekankan bahwa strategi yang diberikan itu bertujuan untuk bisa meningkatkan multiple skills-nya. Semua skills-nya, reading-nya, speaking-nya, writing-nya, dan juga listening-nya. Selanjutnya, merit. Merit ya, bukan merit. Merit. Merit ini kelebihannya. Describe 5 advantages. Ada 5 advantages, kelebihannya, keuntungan daripada menggunakan integrated skill ini. Pertama yaitu skills integration provides continuity in teaching learning program because in this approach tasks are closely related to each other. Jadi yang pertama itu skill integration provide continuity in teaching learning. Jadi artinya integrasi skill tersebut, integrasi daripada keterampilan tersebut menyebabkan kontinuitas dalam belajar, ya. Karena approach di sini saling berhubungan antara satu dan lainnya, close related each other. Saling berhubungan antara reading dengan writing, listening dengan speaking, sehingga dia continuity dia, saling sambung menyambung. Selanjutnya, second, activities in the integrated skills approach can be designed to provide input before output. Jadi biasanya aktivitasnya dalam integrated skill itu lebih didesain untuk lebih kepada input daripada before output, sebelum output. Jadi di-input terlebih dahulu sebanyak-banyaknya siswa ini, di-press agar dia bisa paham dari segi speakingnya, dari segi listeningnya, readingnya, baru diharapkan outputnya yang lebih bagus. Lebih diutamakan inputnya terlebih dahulu. Selanjutnya, third, it provides realistic learning as skills integration allows for the development of 4 skills within a realistic communicative framework. Jadi provide realistic learning skill. Jadi lebih realistik lah belajarnya, lebih real ya, lebih realistik belajarnya karena dia menggunakan skill integration. Sehingga allow development of 4 skills, sehingga bisa mengembangkan keempat skill tersebut dalam realistic communicative framework, dalam bingkai komunikasi yang lebih realistik, bukan dibuat-buat, lebih real pada kenyataan di lapangan, seperti apa bahasa Inggris itu digunakan. Selanjutnya, fourth, it provides a chance to know and redeploy the language learned by
students in different contexts and modes, and it can be valuable for motivation because it allows for the recycling and revision of language which has already been taught. Berarti provide chance to know dan develop language learning. Berarti membantu siswa untuk bisa bahasa Inggris dalam different context and modes, dan sangat valuable sekali, berguna sekali untuk motivasi. Karena for recycling and revision, karena dalam multiple integration ini, skills ini, dia lebih recycling and revision lebih diutamakan. Bagaimana belajarnya di recycling, kemudian revision, direvisi kembali apa yang telah diajarkan. Seperti itu. Dalam bingkai keempat skill tadi, yang terintegrasi tadi. Selanjutnya, fifth, skills integration increases confidence to a weaker or less confidence learner. Jadi dalam skill integration ini bisa meningkatkan confidence, rasa percaya diri, daripada weaker or less confidence learner. Jadi pada learner yang weaker, yang lebih lemah, maksudnya agak lambat belajarnya, dan yang kurang percaya diri. Maksudnya gini, kenapa bisa meningkatkan percaya dirinya? Karena tidak semua siswa itu bisa mastery dalam semua skill tersebut. Ada yang lebih jago di listening, ada yang lebih jago di speaking, ada yang lebih jago di writing, ada yang lebih jago di reading. Jadi nggak semuanya bisa mastery keempat skillnya tersebut. Kalau ada yang bisa mastery itu lebih bagus lagi. Ya, tapi biasanya pasti ada salah satu yang dia lebih bisa gitu. Selanjutnya, KBD list 9 advantages of integrated skills teaching. First, language skill integration provides more purposeful and meaningful learning at all proficiency levels. Jadi ada 9 keuntungan juga daripada integrated skill teaching ini. Pertama, language skill integration provide more purposeful. Dia lebih bertujuan, lebih jelas tujuannya, dan meaningful learning, dan lebih bermakna. Lebih jelas tujuannya, lebih bermakna juga pembelajarannya. Pada semua level proficiency, pada semua tingkat proficiency. Selanjutnya, it contributes to consistent teaching and to better communication. Lebih kepada consistent teaching dan better communication, lebih kepada komunikasi yang lebih baik. Ya, jadi English, bahasa, bukan hanya digunakan untuk belajar, untuk academic purpose, tapi juga untuk communication. Kemudian third, it brings variety into the classroom, which enables teachers to enrich classroom instruction by integrating language skills cooperatively. Jadi lebih kepada variety into the classroom. Jadi kegiatan di classroomnya lebih bervariasi, variety. Dan memudahkan teacher untuk bisa memperkaya instruksi di dalam kelas dengan mengintegrasikan skill tersebut secara cooperatively. Selanjutnya, fourth, it makes language learning comes nearer to the new we do in real life. The language skill integration enables students to learn to manage the language and to easily transfer the acquired knowledge of the other areas. Thus, it promotes language learning and affect the new language knowledge of learner positively. Jadi dia lebih kepada nearer to the way we do in a real life. Jadi lebih kepada dekat dengan real life, dengan kehidupan nyata, pelajaran bahasa Inggrisnya itu. Bukan hanya pelajaran-pelajaran untuk di academic purpose saja, tapi lebih kepada real life. Language skill integration enables students to learn to manage language. Untuk menggunakan bahasa, easy transfer the acquired knowledge. Selanjutnya, fifth, language skill integration helps students develop their communicative competence, grammatical, linguistic competence, strategic competence, sociolinguistic competence, and discourse competence. Jadi language skill integrasi ini membantu siswa untuk bisa mengembangkan komunikatif kompetensinya, kompetensi komunikasinya. Seperti grammarnya, grammatical atau linguistic kompetensinya, strategic kompetensinya, sociolinguistic kompetensinya, kemudian discourse kompetensinya juga. Selanjutnya, sixth, it provides exposure to authentic language learning environments so that students can interact naturally with the intended language. Jadi bisa provide exposure to authentic language learning environment. Jadi bisa menyediakan lebih kepada memfasilitasi untuk authentic language learning environment. Jadi memberikan lingkungan pembelajaran bahasa Inggris yang lebih authentic dengan kehidupan nyata. Sehingga siswa bisa interact naturally, bisa berinteraksi dengan lebih natural. Kemudian seventh, it assists students to develop their critical thinking so that they can analyze,
synthesize, and evaluate information better. This enables them to learn language skills in a better way and be successful academically. Jadi siswa bisa mengembangkan critical thinking-nya, pemikiran kritisnya, sehingga dia bisa menganalisa, mensintesize, mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Kemudian juga memudahkan mereka untuk bisa belajar keterampilan berbahasa itu secara bisa dengan lebih baik, sehingga bisa sukses secara akademiknya. 8. It creates motivation in students by avoiding a routine practice of forms of the language that often creates dullness in students. Jadi bisa create motivation, bisa menciptakan motivasi bagi siswa dengan cara menghindari aktivitas-aktivitas praktek-praktek rutin dalam belajar bahasa yang bisa menyebabkan siswa menjadi dullness, menjadi bosan. 9. It provides student-centered and humanistic approach to language teaching in the classroom. Jadi kepada student-centered learning, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan humanistic approach, pendekatannya lebih humanistik, lebih manusiawi gitu ya. Selanjutnya, demerit. Ini adalah kekurangannya. Pertama itu, the teaching of integrated language skills can also have a number of disadvantages. Pertama itu, a curriculum that concentrates on a single language skill all the time can permit more teaching and more intensive learning. Memang sih kerugiannya adalah yang pertama, dia membutuhkan more intensive learning, dia membutuhkan pembelajaran yang lebih intensif. Karena dia biasanya kurikulumnya itu concentrate on single language skill. Kurikulumnya itu konsentrasi, misalnya belajar speaking, fokusnya pada belajar speaking, tapi ada sih writingnya sedikit, ada readingnya sedikit gitu. Tapi fokus utama itu adalah speaking. Kemudian belajar reading, fokus utama itu adalah reading. Ada sedikit-sedikit campuran skill yang lainnya. Kalau belajar writing, fokus utama adalah writing. Sehingga membutuhkan more teaching, membutuhkan banyak waktu pengajaran dan intensive learning, belajar lebih intensif. Kemudian, curricula and syllabi that integrate a range of language skills require the teacher to be reasonable, versatile, and well-trained. Versatile and well-trained. Jadi, kurikulum dan silabus yang mengintegrasikan language skill tersebut sehingga menginginkan, membutuhkan guru yang versatile, yang cakap dalam segala macam skill, and well-trained, dan terlatih dengan baik. Cakap, maksudnya cakap bisa di speakingnya juga bagus, listeningnya juga bagus, writingnya juga bagus, readingnya juga bagus, seperti itu. Dibutuhkan guru yang cakap dalam segala skill. Kemudian many of not, if not most, learners have unevenly developed proficiencies across the board macro skills. Jadi many, if not most, jadi kebanyakan siswa unevenly develop proficiency across the board macro skills. Biasanya siswa tidak bisa mengembangkan profesiensinya dalam keempat skill itu secara bersamaan. Biasanya tentu ada yang lebih condong kepada salah satu skillnya. Kemudian some experts and methodological authorities also stated that integrated language teaching with its main focus on the learning process tends to overlook the quality of the learning products. Jadi beberapa expert dan pakar metodologi dalam pembelajaran bahasa Inggris menyatakan bahwa integrated language teaching ini main fokus on the learning process, lebih fokus kepada learning process, pada proses pembelajarannya. Gimana fokus proses pembelajarannya itu bisa mengupgrade student knowledge-nya, student skill-nya dari keempat skill tersebut. Tends to overlook the quality of the learning product. Baru lebih kepada learning product-nya. Setelah fokus kepada prosesnya, baru kepada quality of learning product-nya. Tapi prosesnya lebih diutamakan. Selanjutnya, eclectic approach. Ini approach yang kedua yang kita bahas pada meeting kali ini. Larson, Freeman, and Mello used the term eclectic approach for language teaching. Ini term atau istilah yang digunakan itu adalah eclectic approach. It is mixed process of structural, communicative approaches. If the topic belongs to structures, teachers has to follow structural approach. Artinya ini mixed process of, adanya ini bercampur, pendekatan yang lebih dicampur ya. If the topic belong to structure, kalau misalnya gurunya mengajar structure atau grammar,
teacher-nya itu akan mengikuti pendekatan yang structural approach. Ya. If the topic belongs to speaking activity, he has to follow communicative approach. Kalau lebih kepada speaking activity, topiknya dia harus mengikuti communicative approach, pendekatan komunikatif. Ini udah kita bahas pada minggu kemarin. Structural and communicative approach. When the teacher teaches grammar topic, he can follow inductive or deductive depend on age and rural background of the students. Jadi kalau gurunya mengajar grammar, topik grammar, dia bisa mengikuti induktif atau diduktifnya. Apakah secara dari khusus ke umum, khususnya berarti dia belajar dijabarkan grammarnya terlebih dahulu, baru dibahas penggunaan grammar dalam sebuah konteks. Atau lebih umum terlebih dahulu, dibahas terlebih dahulu penggunaan grammar dalam sebuah konteks, baru kemudian dibahas grammarnya secara spesifik. Depend on age and rural background of the students, tergantung daripada usia students dan juga rural background-nya, yaitu latar belakang daerahnya. When the topic phrases or idioms, he can use bilingual if students belong to rural background. Jadi ketika topiknya phrases or idiom, frasa atau idiom, gurunya bisa menggunakan bilingual, seperti yang bisa digunakan saat ini ya, menggunakan bilingual bahasa. If students belong to rural background. Selanjutnya, if it is reading topic, he can use reading and audiolingual method. Dia kalau topik tentang reading, dia bisa menggunakan reading dan audiolingual method. Udah juga dibahas juga nih ya, audiolingual ini udah dibahas pada video sebelumnya. Coba dilihat lagi. So it is combination of traditional modern approaches. It offers better opportunities to learn language skills. It gives good result without pressure on learner. Jadi ini adalah sebuah kombinasi dari traditional and modern approaches. Jadi dari kombinasi daripada pendekatan tradisional dan pendekatan modern. It offers better opportunities to learn language skills. Sehingga bisa memberikan kesempatan lebih besar, lebih baik kepada pembelajar untuk belajar keterampilan bahasa. Sehingga memberikan good result without pressure on learner. Sehingga memberikan hasil yang bagus tanpa penekanan berlebihan kepada pelajar tersebut. Selanjutnya, principles. Prinsip-prinsipnya, pertama, it gives a chance to teacher to select different teaching technique in each period to reach aims of the lesson. Jadi memberikan kesempatan kepada guru untuk memilih berbagai macam teaching teknik. Berbagai macam teknik dalam pengajaran dalam masing-masing periodenya. Misalnya meeting sekarang ini tekniknya, meeting besok apalagi gitu. To reach aims of the lesson, untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Kemudian it breaks monotony in one hand and ensure better understanding on the other hand. Kemudian breaks monotony, jadi sehingga tidak monoton, agar tidak monoton dalam kelasnya. Kemudian better understanding, lagi paham seperti apa pembelajaran yang cocok. Different kinds of audiovisual and teaching aids lead to better understanding. Berbagai macam jenis audiovisual dan teaching aids ini dan alat-alat pengajaran yang digunakan ini, instrumen pengajaran yang digunakan ini, sehingga bisa better understanding, diharapkan bisa lebih paham, pemahaman yang lebih. It saves a lot of time in presenting language activities. Kemudian banyak waktu yang digunakan untuk language activities, untuk aktivitas dalam pengajaran bahasa ini, lebih kepada aktivitas. Selanjutnya, merit. Pertama, learners become attentive and respond. Jadi pelajarnya lebih kepada attentive, lebih menarik, lebih tertarik dan lebih respon. Kemudian it offers multiple opportunities to students to develop their own skill. Sehingga ini juga menawarkan multiple opportunities. Berbagai macam kesempatan kepada siswa untuk bisa mengembangkan skillnya. It enhance active participation, sehingga siswa juga lebih aktif berpartisipasi. Kemudian it makes learning lively and enjoyable, sehingga learningnya bisa lebih hidup dan enjoyable, lebih menyenangkan. It breaks monotony, sehingga tidak monoton. Kemudian it promotes class control and students have interest in class and it allows class discussion, sehingga kelasnya bisa hidup diskusi dalam kelasnya, tertarik dalam kelas dan juga hidup diskusinya. Selanjutnya, the merit. Pertama, Brown 1994 mengatakan said that practical
eclecticism doesn't meet the criterion of efficiency. Theoretical eclecticism is spacious on logical theoretical grounds. Jadi katanya electrical approach ini tidak efisien, not efisiensi katanya. Kemudian yang kedua, it is time consuming. It may not helpful to particular regional medium of language. Katanya time consuming, menghabiskan banyak waktu. Kemudian it is not useful to slow learner, dan tidak berguna, kurang menggigit gitu ya, bagi slow learners, bagi pembelajaran yang lemah, pelajar yang lemah daya tangkapnya. Kemudian if the teacher doesn't have command over all methods and approaches, students confused and demotivated. Kalau misalnya teachernya doesn't have command, tidak memberikan komando over all method and approach, kemudian studentsnya akan menjadi confused, beragu, dan menjadi demotivated dan tidak termotivasi. Oke, Anda semua. Demikianlah meeting kita kali ini. Semoga Anda semua paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.